Pangeran Diponegoro, sejarah keteladanan saat perjuangan. Bendera Pangeran Harya Dipanegara atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Ngayogyakarta. Hadiningrat merupakan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang mendapat pengakuan melalui keputusan Presiden nomor 87 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pangeran Harya Dipanegara merupakan anak pertama dari Sri Sultan Hamengkubuwana III, yaitu Raja ketiga di Kasultanan Yogyakarta. Di masa kecilnya beliau memiliki nama bendar Raden Mas Antawirya dan memiliki nama Islam dengan sebutan Ngabdul Kamid. Pangeran Harya Dipanegara juga dikenal sebagai Panglima Perang di Tanah Jawa karena berhasil memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia, dengan korban mencapai 8.000 serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Bahkan perang ini juga menyebabkan kerugian materi hingga 25 juta gulden. Ketika Pangeran Diponegoro merasa terdesak, akhirnya beliau setuju untuk membuat perundingan dengan Jenderal de Kock yang merupakan gubernur Hindia Belanda kala itu. Hal tersebut menjadi sebuah jalan dari Hindia Belanda untuk memperlemah perlawanan Pangeran Diponegoro. Hingga pada akhirnya, Pangeran Harya Dipanegara menyerahkan diri dan diasingkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855 di usia yang ke-69 tahun. Ada beberapa peninggalan sejarah Pangeran Diponegoro di antaranya yaitu: yang pertama, keris Diponegoro. Pangeran Harya Dipanegara terkenal selalu membawa keris. Keris-keris milik beliau masih tersimpan dan dirawat dengan baik, seperti keris Kiai Omyang yang tersimpan di Museum Sasana Wiratama, Yogyakarta, keris Kiai Wisa Bintulu yang tersimpan di Gedung Pusaka Keraton Yogyakarta, dan keris Kiai Nogo Siluman yang sempat hilang dan ditemukan di Belanda. Pada tanggal 10 Maret 2020, keris Kiai Nogo Siluman dikembalikan oleh Raja Willem Alexander secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Keris yang dianggap paling sakti yakni keris Kiai Ageng Bondoyudo yang merupakan peleburan 3 pusaka, yakni keris Kiai Surotomo, tombak Kiai Barutobo, dan keris Kiai Abijaya yang dikuburkan bersamaan dengan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, tongkat Diponegoro. Pangeran Harya Dipanegara memiliki tongkat yang dinamakan Kanjeng Kiai Cokro, yang disimpan di Galeri Nasional Indonesia. Tongkat ini selalu dibawa oleh beliau setiap berziarah ke tempat suci untuk berdoa. Yang ketiga, Babat Diponegoro. Babat Diponegoro merupakan kumpulan puisi Jawa, tembang macapat, setebal 1170 halaman folio, yang menceritakan sejarah Nabi dan sejarah Pulau Jawa yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Tulisannya menggunakan aksara Arab Pegon, tanpa tanda baca, dan aksara Jawa yang kemudian ditulis oleh juru tulis. Saat diasingkan di Makassar, Pangeran Harya Dipanegara menulis primbon yaitu tasawuf atas cara berpikir dan kebudayaan Jawa. Dari perjuangan yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam melawan pemerintah Hindia Belanda terdapat beberapa keteladanan yang dapat kita diambil dari Pangeran Diponegoro, di antaranya adalah: 1. Beliau adalah penunggang kuda yang hebat. Beliau memiliki kandang kuda yang sangat besar di Tegalrejo serta memiliki lebih dari 60 pengurus kuda hanya untuk memotong rumput dan merawat kuda-kudanya. Salah satu kuda yang paling favorit adalah Ki Gentayu, seekor kuda hitam berkaki putih. Kuda inilah yang menjadi pusaka hidup karena selalu dibawanya ke medan peperangan. 2. Senang berziarah yang dilakukan secara rutin, hingga dapat menempuh jarak sampai 100 km per hari. 3. Sangat suka berkebun dan berperan aktif dalam perencanaan dan pengembangan tanah di Tegalrejo. 4. Sudah jelas memiliki sikap cinta tanah air yang tinggi karena beliau rela berkorban demi tanah air. 5. Memiliki sikap berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Sebagai penghargaan atas jasa Pangeran Diponegoro, di beberapa kota besar di Indonesia nama beliau dijadikan nama jalan seperti Jalan Diponegoro. Kemudian di Semarang terdapat Universitas Diponegoro dan juga Kodam 4 Diponegoro.